Mohon izin melanjutkan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup, masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, saksi Ferdi Sambo yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan saksi Ferdi Sambo tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak bawah mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo dengan akal liciknya untuk menghilangkan jejak serta untuk mengelabui perbuatan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Ferdi Sambo menembak ke arah dinding di atas tangga beberapa kali, lalu berbalik arah dan menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu menempelkan senjata api HS nomor seri H2330001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Untuk kemudian saksi Ferdi Sambo berbalik arah dan menggunakan tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menembak ke arah tembok di atas TV. Selanjutnya, senjata api HS nomor seri H2330001 tersebut diletakkan di lantai dekat tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan tujuan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat berhasil dirampas sehingga korban meninggal dunia sekira pukul 17.16 WIB, saksi Ferdi Sambo keluar rumah melalui pintu dapur menuju garasi dan saat itu saksi Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Azan Romer yang berlari ke dalam rumah sambil memegang senjata api karena terkejut mendengar suara tembakan. Lalu secara spontan menodongkan senjata apinya ke arah saksi Ferdi Sambo. Dan saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada saksi Azan Romer, "Ibu di dalam." Setelah itu saksi Azan Romer masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian saksi Ferdi Sambo masuk kembali ke dalam rumah bertemu dengan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Azan Romer. Lalu untuk memperkuat skenario rekayasanya, saksi Ferdi Sambo kembali berpura-pura melayangkan sikutnya ke arah saksi Azan Romer dan berkata, "Kamu tidak bisa menjaga ibu." Setelah itu saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam kamar untuk menjemput saksi Putri Chandrawati yang berada di kamar dan membawa saksi Putri Chandrawati keluar rumah dengan cara merangkul kepala saksi Putri Chandrawati menempel di dada saksi Ferdi Sambo. Sesampainya di luar rumah, saksi Ferdi Sambo meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkan saksi Putri Chandrawati ke rumah Saguling 3 nomor 29. Selanjutnya pada saat saksi Ferdi Sambo kembali ke dalam rumah, terdakwa Kuat Ma'ruf berada di garasi dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu tetap berada di dalam rumah seolah-olah tidak terjadi peristiwa penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian sekira pukul 17.17 WIB, saksi Putri Chandrawati dengan suatu alasan tertentu masih sempat berganti pakaian ketika masuk ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Awalnya saksi Putri Chandrawati berpakaian baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam. Namun ketika keluar dari rumah dinas Duren 3 nomor 46, saksi Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh atau cuek pergi meninggalkan rumah dinas Duren 3 nomor 46 diantar oleh saksi Riki Rizal Wibowo menuju rumah Saguling 3 nomor 29. Padahal korban Nofriansah Yosua Huta Barat merupakan ajudan yang sudah lama dipercaya oleh saksi Ferdi Sambo untuk melayani, mendampingi dan mengawal saksi Putri Chandrawati dimanapun berada. Sehingga dari hubungan kedekatan yang sudah terjalin selama ini, maka kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat seharusnya mempengaruhi kondisi batin dari saksi Putri Chandrawati tersebut. Setelah itu saksi Riki Rizal Wibowo kembali lagi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa dengan akal liciknya, saksi Ferdi Sambo sebagai seorang yang berkedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri berupaya untuk menggaburkan peristiwa penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menghilangkan barang bukti yang berada di lokasi kejadian. Padahal seharusnya saksi Ferdi Sambo sebagai seorang perwira tinggi kepolisian menunjukkan contoh teladan yang mencerminkan jiwa satria dan bijaksana dalam menghadapinya dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta menjaga keselamatan jiwa raga anggotanya.
Akan tetapi parahnya saksi Ferdi Sambo justru menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dengan menyebarkan cerita skenario yang telah dirancang sedemikian rupa hanya demi membela dirinya dan justru melimpahkan segala kesalahan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu di Magelang padahal belum diketahui secara pasti kebenarannya. Bahwa sebagai tindak lanjut dari akal liciknya, beberapa saat setelah kejadian perampasan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Ferdi Sambo menelpon Hendra Kurniawan, Karo Paminal, dan Beni Ali, Karo Provos, serta saksi Ari Cahaya Nugraha alias Acai untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sedangkan saksi Audi Pratowo, sopir Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel yang mendengar ada suara tembakan dari rumah dinas Duren 3 nomor 46 menghubungi saksi Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan untuk datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Selanjutnya saudara Hendra Kurniawan dan saudara Beni Ali, saksi Ridwan dan saksi Ari Cahaya Nugraha datang ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 saat itu melihat di dalam rumah sudah tergeletak korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang bergelimang darah dan melihat selongsong peluru dan proyektil serta serpian peluru yang berserakan di sekitar lokasi kejadian. Dan saat itu juga melihat saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang sedang berada di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian, sekira pukul 19.40 WIB terhadap jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dilakukan evakuasi, di mana saksi Ahmad Syarul Ramadan, driver ambulan PT Bintang Medika mengawalinya dengan mengecek nadi bagian leher dan tangan sebelah kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat ternyata sudah meninggal dunia. Setelah itu, jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dimasukkan ke dalam kantong jenazah, lalu diangkat menggunakan tandu menuju ke dalam satu unit mobil ambulans jenis minibus merek Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi B1069TIX melalui pintu samping menuju garasi mobil. Dan ambulans langsung berangkat menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati yang beralamat di Jalan RS Polri Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dan tiba sekira pukul 19.52 WIB. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB sepulang saksi Ferdi Sambo menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan dan Beni Ali, mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan Provos menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka bersepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara. Lalu saksi Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu, saksi Ferdi Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati, kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, saksi Ferdi Sambo mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo agar membuat laporan polisi nomor LP-B-1630-7 Romawi-22 SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Chandrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu saksi Putri Chandrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Putri Chandrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat saksi Ferdi Sambo berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan handy talkie memanggil saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Kuat Ma'ruf duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati.
Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing dolar kepada saksi Ricky Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah. Dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu saksi Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Kuat Ma'ruf. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan terdakwa Kuat Ma'ruf telah turut serta terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dilanjutkan yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf bersama-sama saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Ricky Rizal Wibowo mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R/082/SK.H/7 Romawi 2022 IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karo spesialis FM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM doktor spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan 1. Label mayat tidak terdapat label pada mayat. Tutup atau bungkus mayat 1 buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru. Pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertuliskan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat. 2. Tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1. Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih bermerek Zara ukuran L tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. 2. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah. Pada bagian paha kanan, pada bagian pinggang terpasang 1 buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. Satu helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Benda di samping mayat. 2. 1 buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat 1 buah lubang berdiameter 0,5 cm. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun. Kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8. Identitas khusus. 2. Pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm di bawah puncak bahu terdapat tahi lalat berwarna hitam. Permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 5 cm. Alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 0,5 cm. Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis dan jenggot berwarna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan. 2.
kelopak mata tertutup, selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat berdiameter 3 mm warna tiral mata coklat. Selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan. Selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi resapan darah. Mata kiri titik 2, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat berdiameter 5 mm warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat. 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup, lidah tidak terjulur atau tergigit. 12. Gigi gerigi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan, antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi sekitarnya dikelilingi resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah, dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka titik 2. 1. Pada kepala bagian sisi kiri 2 cm dari pertengahan belakang 10 cm di atas batang rambut belakang 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2. Pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan 1,5 cm di bawah sudut luar mata 150 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm kali 3 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: titik 2, kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm. Luka dikelilingi memar berwarna ungu. Kemerahan seluas 6 cm kali 4 cm pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas masing-masing sepanjang 1 cm dari 0,6 cm. Dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. 3. Pada selaput kelopak mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya. 4. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan 4,5 cm di bawah sudut bawah mata 150 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan dasar tampak tulang hidung dan sekat antara rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet bentuk garis masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri 1 cm dari garis pertengahan depan 150 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet sebagai berikut: titik 2, kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. 6. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan 6 cm di bawah sudut bibir 140 cm di atas tumit terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 1,5 cm. 7. Pada puncak bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 mm kali 6 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan 15 cm di bawah puncak bahu 130 cm di atas tumit terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm dikelilingi kelim pucat dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. 9. Pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan dasar teraba otot luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan sisi belakang dalam kurung posisi tangan anatomis terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut: atas 5 mm, bawah 1 mm. 11.
pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot, luka berukuran 9 mm x 7 mm dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, dalam kurung posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1,2 cm x 0,6 cm. 13. Tempat di antara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri, sisi dalam, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping. Luka berukuran 0,8 cm x 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1 cm x 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka dengan tepi tidak rata. Dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm x 0,3 cm. 15. Patah tulang. Titik 2. Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri, dan ruas tengah jari manis tangan kiri. Teraba adanya derik tulang pada ujung tulang pengumpil, dalam kurung os radius kiri. 16. Lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat merek Swiss Biotech, didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sedian urin menggunakan alat uji cepat bermerek OnCoPrоб, didapat hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring nafsa dan sedian urin menggunakan alat uji cepat bermerek Reichshain, didapat hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 2 cm di bawah sudut luar mata. Ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan 1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm, otot-otot berwarna coklat, pada daerah dada cukup tebal, sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan belakang, tampak patah dikelilingi resapan darah sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 ml dan kumpulan darah seberat 150 gram. Dalam rongga darah kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. 2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu mengkilap, otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan. 4. Lidah berwarna coklat, penampang berwarna coklat pucat, tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna coklat pucat, kelenjar kacangan tidak ditemukan, kerongkongan berisi lender berwarna kelabu, batang tenggorokan berisi darah, cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm, batang nadi 5,5 cm, tebal otot bilik kanan 8 cm, bilik kiri 12 cm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba menebal atau mengeras, pada penampang tidak terdapat sumbatan dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri 3 baga berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan sebagai berikut. Pada bagian atas sisi depan berukuran 2,5 cm kali 2 cm. Baga atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm kali 4 cm. Baga bawah sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm kali 1,5 cm dan 2,5 cm kali 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 baga berwarna ungu pucat, perabaan
raspung, penampakan berwarna ungu kemerahan pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul perabaan kenyal, penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas pada pengikisan jaringan teriput. 8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan padan, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kandungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lender seperti beledru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapesium, warna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis. 13. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri, simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, serabut lendir pucat. 15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas 25 cm kali 18 cm pada tulang tengkorak. Terdapat patahan sebagai berikut. 2. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter 10 mm dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata atau ethmoid tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A dengan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak bagian kiri. Otak besar bagian kiri sisi belakang atau occipital tampak adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil bagian kiri. Sebagian batang otak sisi kiri pertemuan saraf mata atau chiasma opticum disertai resapan darah di sekitarnya. Otak bagian kecil bagian kiri tampak robek. Batang otak isi kiri tampak robek, bilik otak isi darah. 16. Saluran luka. 2. A. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit jaringan bawah kulit, tulang tengkorak belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di atasnya kedua belah mata, tulang hidung menembus pada hidung, dalam kurung luka pemeriksaan nomor 4. B. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2 berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan, dalam kurung luka pada pemeriksaan luar nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5 berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher menembus pada leher sisi kanan, dalam kurung luka pada pemeriksaan luar nomor 6. D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit menembus lengan atas kanan sisi luar, dalam kurung luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan luar nomor 8 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sela iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua, kanan depan paru kanan, iga ke-8 kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot sebagian tulang pengumpil sisi luar menembus pada pergelangan tangan sisi depan, dalam kurung luka pada pemeriksaan luar nomor 11. G. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14 dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17. Lain-lain. Pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabaan padat, kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan kepada penyidik kepolisian Resor Jakarta Selatan. Tunjukkan yang mulia. Mohon izin melanjutkan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri,
puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri, sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahan tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan, menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, pada tanggal 27 Juli 2022, sekira pukul 09.30 WIB bertempat di ruang pulasara jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Joshua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-8-8-2022-PP PDFI dan ditandatangani oleh penasehat yaitu Profesor Dr. Agus Purwardianto, Profesor Dr. Ahmad Yudianto, Profesor Dr. Dedi Afandi, Ketua yaitu Dr. Ade Firmansa Sugiharto, anggota yaitu Dr. Yudi, Dr. Rika Susanti, Dr. Sofiana, Dr. Ida Bagus Putu Ali. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk, sebagian ini ditemukan luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing terdapat di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Izin Bapak Ketua Majelis untuk subsidiar kami bacakan kepala dan terima kasih. Subsidiar bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf bersama-sama Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, Richard Eliezer Pudihan Lumiu, Putri Chandrawati, dan Ricky Rizal Wibowo dituntut dalam perkara terpisah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekira pukul 17.12 WIB sampai dengan sekira pukul 17.14 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2002 bertempat di Rumah Dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 RT 05 RW 01
Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Rumah Dinas Duren 3 nomor 46, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yang telah tertuang dalam surat dakwaan subsidiar. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUH Pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Jakarta, 5 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum Rudi Irmawan SH.MH. Demikian Bapak Ketua Majelis. Baik, terdakwa. Apakah saudara sudah mengerti atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti ya. Baik. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi? Untuk selanjutnya saya serahkan ke kuasa hukum. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Atas dakwaan jaksa kami dari tim kuasa hukum akan mengajukan eksepsi, dan untuk itu kami minta waktu sebagaimana terdakwa yang lain 3 hari Yang Mulia. Hari Ya, Kamis. besok Kamis ya. Kamis Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Gitu ya. Kita akan lanjutkan persidangan berikutnya pada besok hari Kamis dengan agenda pembacaan eksepsi dari kuasa hukum saudara. Demikian sidang perkara nomor 800 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan sidang perdana dengan pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf, di mana disebutkan bahwa memang Kuat Ma'ruf ini juga terbukti masuk di dalam pasal 338 KUH Pidana. Berdasarkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Rudi Irmawan, dan tadi disebutkan juga dari pihak kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf, saudara Kuat Ma'ruf ini nantinya juga akan melakukan eksepsi, dan sebagaimana disebutkan kuasa hukum akan mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan 3 hari dari sekarang, yaitu pada tanggal 20 Oktober atau hari Kamis pada pekan ini. Dan tadi untuk sidang dengan terdakwa Kuat Ma'ruf ini sudah ditutup, dan saat ini pemirsa kita lihat bersama di layar kaca bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf ini sudah meninggalkan ruang sidang. Sebagaimana tadi juga kita sebelumnya sudah menyaksikan sidang dengan terdakwa Ricky Rizal yang dituntut dalam perkara diancam pidana pasal 33 KUH Pidana dengan jaksa Rudi Irmawan. Kemudian juga jaksa Rudi Irmawan ini tadi menyebutkan bahwa untuk dakwaan ini dibagi menjadi 3 tahapan proses, di mana yang pertama adalah dakwaan primer, pasal 340 junto, pasal 55 KUH Pidana, pembunuhan berencana. Kemudian yang kedua adalah dakwaan subsidiar, ancaman pasal 338 junto, pasal 55 dengan unsur turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa dari Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya juga tadi kita sudah menyaksikan bahwa terdakwa Ricky Rizal ini memang disebutkan belum menyiapkan eksepsi. Untuk itu terdakwa sempat tadi meminta untuk mempersiapkan paling cepat seminggu. Namun kemudian hakim menolak hak eksepsi tersebut karena tentunya untuk efisiensi waktu dan untuk mempertimbangkan putusan sela, mengingat jadwal dari persidangan cukup ketat sehingga terdakwa Ricky Rizal juga diberikan kesempatan 3 hari dari sekarang untuk memberikan atau mengajukan eksepsi ataupun nota keberatan pada tanggal 20 Oktober ataupun hari Kamis pekan ini.